Nah, di saat ini kita masuk ke bagian selanjutnya dari penulisan artikel jurnal ilmiah. Jadi kalau waktu lalu sudah ada cara bagaimana memilih topik, sekarang kita pindah ke pendahuluan. Em, Waktu saya baca-baca mengenai mengenai pendahuluan ini, memang em, harus saya akui bahwa formatnya itu kesulitan saya menulis materi untuk saat ini tuh formatnya dia sangat beragam. Eh, dari segi keilmuan dia lumayan beragam. Jadi misalnya orang yang ilmu eksakta, makin sains eksakta itu cara menulis pendahuluan itu beda dengan ilmu sosial. Ini makin makin ke ilmu sosial dia ke filsafat gitu misalnya atau teologi, dia cara menulisnya makin berbeda. Nah, yang saya paparkan di saat ini itu isinya lumayan general dan sebenarnya strateginya sederhana karena menghadapi keberagaman ini. Jadi bukan hanya misalnya keilmuannya yang beragam, tapi di dalam satu ilmu pun dia kadang jurnal-jurnal ilmiah itu punya style sendiri dalam menulis pendahuluan. Em, Jurnal-jurnal itu beda, jadi begitu juga misalnya cara menulis jurnal Indonesia dan cara menulis jurnal di luar negeri atau misalnya jurnal yang bereputasi internasional itu cara menulisnya agak berbeda juga. Jadi, tapi yang mau saya sampaikan di sini mungkin apa ya, semacam komponen dari apa sih menulis pendahuluan itu bagaimana dan mungkin akan ada perubahan dan variasi di sana sini, tapi minimal apa yang saya sampaikan di saat ini itu bisa menjadi semacam panduan umum gitu. Bahwa unsur-unsur pendahuluan itu kira-kira apa yang mau saya sampaikan di sini. Oke, jadi seperti biasa untuk memudahkan saya dan membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar cuap-cuap tapi ada dasarnya gitu. Saya mengambil dari buku ini, buku yang diterbitkan oleh penerbit Sage, itu bagian S di bawah sudut kanan. Itu penerbit yang eh, bereputasi itu, maksudnya orang yang bisa terbit di situ bukan sembarangan. Dan dia cenderung ke ilmu sosial. Jadi em, ya mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil dari sini di ilmu eksakta, tapi saya kira ini lebih ke ilmu sosial dan social science khususnya. Mungkin yang agak ke filsafat atau teologi atau studi agama ada variasinya juga, tapi minimal seperti yang saya bilang tadi. Ada semacam panduan umum. Oke, jadi membuka webinar kali ini mungkin satu pertanyaan yang bisa nanti dijawab oleh teman-teman. Em, Tenang saya tidak perlu dijawab sekarang ini, tapi bisa dijawab nanti mungkin saat diskusi nanti. Apa kira-kira tantangan terbesar yang Anda alami saat menulis bagian pendahuluan atau introduction? Ini eh, saya banyak di presentasi ini saya banyak pakai yang bahasa Inggris ini introduction. Jadi apa tantangan terbesar yang Anda alami saat menulis bagian pendahuluan? Mungkin ini yang dipikir-pikirkan oleh teman-teman ya sambil mendengarkan presentasi saya ini. Oke, jadi pertama-tama kita perlu mengetahui dengan agak mendalam sebenarnya apa yang menjadi fungsi dan mungkin tantangan ketika menulis bagian introduction atau pendahuluan. Jadi pendahuluan itu kebanyakan orang menganggap pendahuluan itu hanya semacam pembuka atau pemanasan sebelum dalam tanda kutip tulisan utama gitu. Padahal dalam praktek ilmiah pendahuluan adalah fondasi epistemologis dan retoris. Artinya eh, di bagian pendahuluan itu kita memberitahu apa dasar pemikiran gitu, menulis jurnal itu atau tulisan itu dan kita mau menyampaikan apa. Itu fungsi fondasi epistemologis dan retoris dari keseluruhan tulisan akademik. Jadi kalau terjadi misalnya kesalahan di bagian ini, kemungkinan besar akan melemahkan keseluruhan struktur argumen.
Mengapa? Karena di bagian pendahuluan itu adalah ruang untuk membingkai realitas yang ingin dibahas, lalu ruang untuk menjual urgensi dan keunikan riset. Jadi di saat itu juga para pembaca, terutama reviewer jurnal, itu membuat penilaian. Kira-kira saya membaca artikel ini lanjut atau tidak gitu. Atau stop saja di pendahuluan. Karena itu tadi, apakah dia sudah bisa mampu meyakinkan pembaca dari awal atau tidak. Jadi fungsi utama dari introduction itu yang pertama ialah menyampaikan tujuan utama riset. Jadi pendahuluan harus merumuskan dengan jelas masalah apa yang ingin dijawab. Tujuan ini harus tajam, fokus, dan tidak sekedar deskriptif. Misalnya ada contoh yang misalnya yang terlalu deskriptif itu hasil artikel ini bertujuan mengulang teori X dalam konteks Y yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Nah, itu contoh misalnya kalau tujuannya dibuat agak lebih tajam bukan hanya sekedar deskriptif. Lalu yang kedua, eh, fungsi utama dari bagian pendahuluan adalah menempatkan riset dalam konteks literatur. Jadi tidak hanya cukup menyebut beberapa penelitian sebelumnya, misalnya dari itu kecenderungan orang. em, jadi misalnya orang hanya bilang di bagian pendahuluan beberapa penelitian sebelumnya gitu. Itu semua tidak cukup, tapi harus memetakan misalnya medan wacana itu istilah dari G yang buku yang saya rujuk ini memetakan medan wacana apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum di mana posisi tulisan ini. Nah, itu kalau kita merujuk lagi ke beberapa diskusi sebelumnya itu soal eh, what they say, apa yang sudah mereka katakan lalu saya mau bilang apa gitu. What they say and then what I say gitu. Nah, ini menempatkan riset, tujuan kedua ini menempatkan riset dalam konteks literatur itu adalah bagian rasionale yang menjelaskan mengapa riset ini penting. Penulis harus menunjukkan celah ilmiah atau knowledge gap yang akan diisi oleh risetnya. Kemudian fungsi yang ketiga dari bagian pendahuluan adalah eh, menarik minat pembaca yang kritis. Pembaca artikel ilmiah adalah pembaca aktif dan Ayo, skeptis. ayo, ayo, ke depan. Pembaca artikel ilmiah adalah pembaca yang aktif dan skeptis. Mereka bertanya, mengapa saya harus membaca artikel ini? Lalu apa kira-kira kontribusi ilmiahnya? Maka kalimat-kalimat awal introduction harus punya daya tarik intelektual, bukan hanya clickbait. Misalnya, bukan hanya clickbait, tapi juga perlu menyuguhkan paradoks atau ironi atau pertanyaan penelitian yang tajam. Beberapa tantangan dalam menulis bagian pendahuluan ialah pertama, tantangan yang pertama dalam menulis bagian pendahuluan adalah harus meyakinkan dan relevan untuk pembaca yang sifatnya lintas disiplin. Apalagi jika di artikel ditujukan ke jurnal bereputasi yang interdisiplin gitu. Bahasa, istilah, dan pendekatan harus tetap akurat secara teknis, tapi juga dapat dimengerti oleh pembaca non-spesialis. Misalnya, kalau kita menulis untuk jurnal Social Science and Medicine, berarti harus bicara pada sosiolog, antropolog, dokter, dan pembuat kebijakan. Lalu tantangan yang kedua ialah harus bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai dan asumsi audiens. Setiap jurnal dan komunitas ilmiah punya semacam imajinasi normatif masing-masing, apa yang mereka anggap sebagai masalah penting, kontribusi, atau bahkan ilmu pengetahuan. Itu yang saya sebut di diskusi waktu lalu tentang sejarah jurnal ilmiah itu sebagai bubble. Jadi tiap jurnal itu dia punya bubble-nya sendiri. Nah, G buku yang saya rujuk di sini menyebutnya macam imajinasi normatif. Jadi tiap jurnal itu punya hal-hal yang mereka anggap penting dan mungkin bagi jurnal lain itu tidak dianggap penting. Lalu kontribusi menurut jurnal itu agak berbeda dibanding dengan yang lain. Maka pendahuluan misalnya harus ditulis dengan kepekaan terhadap yang pertama,
Apa yang dianggap valid sebagai bukti, lalu apa gaya berpikir yang dihargai oleh jurnal itu, misalnya induktif, deduktif, kritis, reflektif, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, apa yang sedang trending di literatur di jurnal itu. Jadi di bubble-bubble jurnal itu kita pahami betul. Mereka tuh lagi sibuk apa. Dengan demikian menulis bagian pendahuluan itu bukan sekedar pemanasan, tapi itu soal komunikasi ilmiah. Penulis harus mampu menyusun argumen yang relevan secara wacana, jelas secara tujuan, meyakinkan secara retoris. Itu fungsi dan tantangan dari bagian pendahuluan. Nah, tapi pindah ke bagian selanjutnya yaitu em, elemen penting dalam penulisan introduction. Jadi di bagian elemen penting dalam eh, penulisan introduction ini kira-kira ada tiga. Yang pertama, apa sih research questionnya, lalu argumennya apa. Nah, dalam menulis research questionnya atau argumen kita, pertanyaan riset itu em, harus dibuat secara jelas dan tajam. Hindari kalimat kabur, misalnya seperti tulisan ini mencoba mengkaji, itu kalimat yang kabur itu. Nah, langsung saja bilang tujuan utama dari artikel ini, misalnya begitu. Kenapa misalnya orang kita ini butuh untuk bicara secara tajam dan jelas ketika membicarakan tentang argumen? Karena reviewer jurnal atau pembaca butuh tahu dengan cepat apa sih yang mau dilakukan artikel ini gitu. Apa yang mau dilakukan penulis artikel itu dalam jurnal ilmiah ini. Ini kemudian menentukan skop, metode, dan kontribusi artikel kita. Lalu yang kedua, elemen penting dalam penulisan introduction ialah rasionale atau kepentingan. Ini bagian yang sering dilupakan, padahal editor jurnal sering menolak tulisan bukan karena pertanyaan penelitiannya yang jelek, tapi karena penulis artikel gagal menjelaskan kenapa pertanyaan penelitian di dalam artikel itu penting. Rasionale di sini adalah ruang untuk meyakinkan. Jadi misalnya bilang, pertanyaan penelitian yang saya mau jawab dalam artikel ini itu penting karena selama ini belum pernah dijawab dan dalam konteks sekarang ini atau dalam konteks wacana yang sementara berkembang itu sangat relevan misalnya. Jadi misalnya kita bisa mengaitkan pertanyaan penelitian kita dengan kepentingan audiens. Misalnya, jika audiensnya adalah peneliti agama atau teologi, yang kita jelaskan ialah apa dampaknya terhadap studi agama misalnya, studi agama dan studi teologi. Jika misalnya audiensnya adalah ilmuwan sosial, kita bisa menjawab memberi argumen dengan mengatakan apa relasinya dengan ketimpangan sosial misalnya krisis atau kebijakan politik dan wacana dalam ilmu sosial gitu. Jadi terus satu tips yang bisa disampaikan oleh buku yang saya rujuk Ji tadi itu, jadi hubungkan selalu misalnya pertanyaan penelitian kita dengan masalah sosial, kesehatan, ekonomi, atau teori yang sementara hangat itu salah satu tips saja. Tapi kalau memang misalnya bisa menghubungkan dengan wacana khususnya di bubble art jurnal yang mau dituju itu saya kira sudah lumayan eh, tajam. Nah, yang ketiga elemen penting adalah literatur review. Jadi waktu lalu kita sudah bicara literatur review, jadi ternyata literatur review itu bisa kita buat satu artikel saja isinya literatur review. Tapi saya kira di saat yang bersamaan kita bisa membuat itu semacam literatur review yang ya tidak terlalu singkat-singkat amat, tapi dia semacam terintegrasi gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyampaikan apa yang saya pakai istilah di beberapa pertemuan yang lalu, what they say. Jadi apa yang sudah dikatakan orang, apa yang sudah dibahas, apa yang belum, dan bagaimana tulisan kita itu masuk ke dalam wacana itu.
Ini 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 tujuannya untuk misalnya kita bisa meletakkan atau memposisikan tulisan kita atau artikel kita untuk mengisi gap knowledge tertentu, knowledge gap tertentu. Jadi apa misalnya kita menjawab apa yang belum cukup dijawab oleh literatur sebelumnya, apa celah yang mau saya isi. Jadi misalnya perlu di sini jangan kita mengutip segala hal gitu. Bikin semacam daftar pustaka di dalam bagian pendahuluan itu jangan. Eh, Pilih literatur kunci yang mau kita sasar gitu, yang mewakili what they say itu yang mau kita kritik atau mau kita isi diskusinya. Tujuannya ialah untuk memperlihatkan ini loh wacana yang dominan, lalu wacana dominan ini kita mau respon atau kritik, lalu kita bisa pakai itu sebagai teman dialog untuk menjelaskan positioning kita. Itu saya kira elemen-elemen penting dari penulisan introduction. Sekarang kita mau masuk ke bagian yang lain. Nah, ini buku itu coba membuat semacam apa ya standar yang general, tapi saya kira banyak juga yang tidak pakai ini, yang istilah hipotesis itu. Beberapa skripsi saya kira masih pakai hipotesa gitu, tapi sebagian sudah tidak juga. Kayak saya misalnya menulis disertasi doktoral saya tidak pakai hipotesa. Nah, tapi ini bisa juga menjadi semacam masukan ya. Kalau mau pakai juga bisa. Tapi saya kira banyak jurnal sudah tidak terlalu mempedulikan soal hipotesa ini. Tapi beberapa masih. Jadi hipotesis ini adalah dugaan yang terdidik, educated guess. Ini misalnya em, tebak-tebakan yang terdidik, misalnya istilah yang bisa dipakai. Tentang misalnya hubungan atau antara dua atau lebih fenomena. Hipotesis harus dapat diuji secara empiris dan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif, bukan pertanyaan. Hindari pernyataan filosofis atau berbasis opini yang tidak bisa diuji dengan data. Nah, ini khusus teman-teman mungkin ya yang riset lapangan atau riset empirik, mungkin bisa pakai hipotesis. Nah, ini penjelasan ulang dari rasionale atau apa kepentingan penelitian ini. Tapi si penulis buku ini menjelaskan lebih panjang lagi karena menurut dia ini sangat krusial. Orang sering hanya terfokus pada argumen, tapi dia melupakan apa sih signifikansi argumen yang kita bangun dalam artikel jurnal kita. Jadi setiap pertanyaan riset atau argumen perlu disertai rasionale, yaitu alasan mengapa pertanyaan itu penting untuk dijawab. Dia memberi beberapa bentuk rasionale yang bisa dipakai, misalnya kontribusi terhadap praktik nyata, practical relevance. Lalu kontribusi kepada teori, misalnya lalu menanggapi seruan akademik. Jadi misalnya ada persoalan-persoalan akademik yang lagi hot gitu. Kayak misalnya diskusi mengenai integritas akademik atau persoalan macam-macam lah di dalam dunia akademik. Lalu kita merespon gitu. Lalu yang paling, saya kira yang paling lumayan populer khususnya di Indonesia itu filling a gap in literature. Jadi mengisi kekosongan literatur. Jadi orang sudah meneliti ini, belum meneliti ini gitu. Tapi dalam beberapa hal semua ada plus minusnya. Eh, Intinya untuk menunjukkan bahwa ini dalam pendahuluan kita berusaha menunjukkan bahwa studi yang kita lakukan itu penting, ialah kita harus menjelaskan apa dampak sosial, menunjukkan keterkaitannya dengan teori atau perdebatan misalnya atau kebijakan, lalu menyajikan statistik yang relevan. Nah, ini udah mendekati akhir diskusi. Ada tawaran menarik, jadi kita buat pendahuluan itu, tulis pendahuluan itu hanya dalam 5 paragraf. Ini tawaran G buku yang saya rujuk ini. Paragraf pertama itu tujuannya kita membangun ketertarikan, jadi mau menarik orang untuk tertarik dengan tulisan kita. Tunjukkan di situ konteks dan urgensinya.
Gunakan misalnya opening sentence yang kuat dan menggugah rasa ingin tahu. Lalu paragraf yang kedua itu tempat kita memetakan persoalan. So, mungkin eh, persoalan dalam wacana di dalam bubble artikel jurnal itu atau wacana secara keilmuan atau misalnya masalah sosial misalnya. Tunjukkan tension atau ketegangan dalam studi sebelumnya. Sorot selalu gap atau ketidaksepakatan dalam literatur. Jadi perdebatannya bagaimana, lalu kita mau masuk dalam perdebatan itu bagaimana. Paragraf yang ketiga, tentukan tujuan dan pertanyaan riset. Jadi di situ kita menetapkan, oke, ada tension, ada persoalan dalam wacana atau dalam dunia real. Saya mau menyasar itu dengan mau menanyakan ini. Gitu. Apa pertanyaan utama dan tujuan penelitianmu di paragraf ketiga itu? Nah, paragraf keempat dan paragraf kelima menurut J itu agak opsional, tapi itu bisa apa namanya? Bisa membantu juga kalau teman-teman tertarik membuat pendahuluan yang lebih kuat gitu. Jadi di paragraf yang keempat kita menjelaskan teori atau perspektif. Di situ kita menjelaskan secara singkat apa proposisi utamanya, apa perspektif utama yang kita pakai. Lalu hubungkan antara analisis dan metode yang digunakan. Paragraf yang kelima kita menjelaskan beberapa definisi definisi istilah penting. Jadi jangan mengasumsikan pembaca memahami istilah yang sama dengan kita. Beberapa hal yang perlu dihindari, pertama list literatur tanpa tujuan. Jadi usahakan literatur yang kita pakai itu selalu tergabung dan betul-betul relevan gitu. Hindari kalimat-kalimat abstrak dan penuh jargon. Gunakan bahasa yang konkret dan mudah dipahami. Lalu usahakan kalau kita pakai istilah atau terminologi tertentu selalu dijelaskan gitu maksudnya apa atau definisi istilah itu apa. Beberapa tips bonus. Jadi kalau G penulis buku yang saya rujuk ini eh, dia cenderung percaya bahwa ketika menulis pendahuluan itu sebaiknya di akhir. Jadi kita sudah menulis metode dan hasil pembahasan dan seterusnya. Lalu kita kembali ke introduction gitu. Tapi saya agak dalam dalam satu sisi saya kira saya setuju dengan usulan beliau ini, tapi di sisi lain saya kira menulis pendahuluan di awal juga bisa membantu. Itu minimal kalau kita mulai menulis artikel dengan pendahuluan gitu, kita bisa mengerti kita mau mengarah kemana gitu loh. Dibanding kita langsung langsung jam gitu langsung masuk nulis isinya bagaimana. Walaupun mungkin introduction kita dalam perkembangannya bisa berubah gitu kan. Tapi tidak masalah. Yang penting kalau menurut saya introduction atau pendahuluan ditulis di awal itu membantu membantu saya untuk mengerti gitu. Saya mau bagaimana walaupun isinya belum ada gitu misalnya. Jadi ini ada usulan yang lain. Jadi ketika menulis introduction selalu jelaskan peta isi gitu atau pendahuluan itu bagian akhirnya isi kira-kira di dalam artikel itu saya mau bicara apa gitu kira-kira. Saya sering pakai tips ini dan lumayan membantu. Ya, jadi pendahuluan itu bukannya sekedar formalitas. Jadi yang penting sudah ada pendahuluan, tapi bagi pembaca kritis, khususnya reviewer jurnal dan editor jurnal, itu adalah jendela utama. Jadi kalau pendahuluan yang kurang meyakinkan, kemungkinan besar pembaca tidak akan lanjut. Kalau dia editor biasanya langsung reject. Karena dia menjadi jendela utama karena dia menunjukkan apa yang kita mau teliti, lalu kenapa kita yang kita teliti atau yang kita tuliskan dalam artikel itu penting. Apa yang kurang misalnya dari penelitian sebelumnya dan bagaimana kita memposisikan artikel itu di dalam wacana atau penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, gitu aja dari saya. Nanti nanti PowerPoint ini saya share lagi ke teman-teman semua. Dikembalikan kepada anak. Oke.